يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara kedekatan hati seorang hamba kepada Allah, ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dia senantiasa mengisi waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya seorang hamba itu benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat As-Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seluruh makhluk. Berkaitan tentang doa, doa itu merupakan ibadah dan faedahnya begitu banyak. Di antara faedah seorang yang senantiasa memanfaatkan waktu-waktunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah doa merupakan ibadah. Tatkala seorang hamba berdoa, dia tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbmu telah mengatakan, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang memohon kepada Allah itu merupakan karakteristik orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak mau beribadah, yang dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang berdoa itu bentuk tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedekatan hatinya kepada Allah, pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena setiap yang akan dilakukannya, segala sesuatu perbuatan yang hendak dilakukannya, dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan doa yang lain, sesungguhnya doa itu merupakan senjata yang kuat yang digunakan oleh seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya. Nabi kita SAW mengatakan, "Innad du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah biddu'a." Sesungguhnya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu juga senjata yang digunakan oleh para nabi dan rasul ketika mereka diuji oleh Allah, ketika di hadapan mereka ada musibah yang besar, ya, ada fitnah-fitnah yang mereka hadapi, maka mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita SAW dalam kondisi perang berkecamuk, yaitu dalam perang Badar, beliau berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain, di antara keutamaan-keutamaan doa, doa ini dapat menghilangkan kegelisahan, kesedihan, menjadikan hati kita tenang dan mempermudah urusan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
akan marah kepada orang-orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Bayangkan, Allah yang memerintahkan kepada kita berdoa, Allah yang menjanjikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah marah tatkala hamba-hambanya tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, wahai orang-orang yang dizalimi, sungguh engkau memiliki doa yang Allah dengar dari langit yang ketujuh, sehingga Nabi SAW mengatakan, fattaku da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Maka manfaatkanlah kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa menggantungkan hati kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan mengharapkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.